Mas Mbak bisa kasih. Baiklah Mbak, sebelumnya Mbak dari mana? Dari kosan Kak. Oke, Mbak tadi sama kesini sama siapa Mbak? Sendiri. Sebelumnya apakah Mbak pernah mengikuti konseling keuangan ini? Belum pernah. Oke, Mbak kesini antusias sendiri atau ada arahan dari teman Mbak? Antusias sendiri. Nah, baiklah Mbak, sebelumnya akan lebih akrab atau lebih kenal, kita sesi perkenalan dulu. Sebelumnya nama Mbak siapa? Nama saya Raya Lustari, semester 4, kuliah di Univas Bengkulu, di Pendidikan Agama Islam, asal daerah Bengkulu Utara. Oke, sebelumnya di sini saya juga perkenalan. Perkenalkan, nama saya Haja Zindasari. Di sini saya sebagai konselor. Nah, baiklah, sebelumnya Mbak tahu apa itu konseling perorangan? Entah Kak. Nah, oke. Orang ini ialah suatu layanan bimbingan konseling di mana nantinya saya akan memahami, menanggapi serta merespon Mbak tentang permasalahan Mbak sebelumnya. Nah, jadi di sini nantinya Mbak harus terbuka, jangan ada yang ditutupi. Mbak boleh menceritakan seluas-luasnya tentang permasalahan Mbak. Nah, baiklah Kak, karena tadi telah saya jelaskan nih apa sih konseling perorangan dan apa sih tujuan dalam konseling perorangan. Baiklah, di sini kita akan menentukan waktu kita. Di sini waktu kita 30 menit. Apakah Mbak setuju? Setuju Kak. Baiklah Mbak, permasalahan apa sih yang Mbak sedang alami sekarang? Kalau saya tahu. Lagi diam-diaman sama orang tuanya. Oh, miskomunikasi ya berarti. Kurang lebih seperti itu. Oke. Baiklah Mbak, di sini saya ingin tahu apa sih permasalahan Mbak. Boleh Mbak ceritakan lebih detail tentang permasalahan Mbak? Boleh Mbak? Iya Kak, kan saya itu sama orang tua saya itu emang sering diam-diaman gitu kan. Setiap ada masalah ataupun kesalahan yang saya lakukan, itu orang tua saya mendiami saya. Nah, emang dari dulu sih seperti itu. Jadi saya udah terbiasa, tapi semakin saya dewasa, saya mencari solusinya. Terus gimana? Tapi nggak ketemu Kak, soalnya kan saya sama orang tua saya jarang ngobrol, kayak lebih ke yaudah diam-diam aja gitu. Jadi dulu pernah waktu saya pengen kuliah, tapi orang tua saya memilih universitas yang tidak saya inginkan dengan jurusan yang mereka inginkan, sedangkan jurusan itu saya tidak mampu Kak. Jadi di situ saya menentang, saya berhak dong memilih pilihan saya sendiri. Nah, orang tua saya marah itu diamin saya selama 1 minggu. Nah, terus pas sudah 1 minggu itu baikan lagi, kembali seperti biasa. Dan menurut saya itu orang tua saya itu lebih berdikasih Kak, antara saya dan adik-adik saya. Terus saya juga merasa kayak saya sebagai anak pertama itu kurang perhatian dari mereka, kayak hal-hal yang kecil gitu Kak. Jadi setiap saya bikin kesalahan, saya itu didiamin, bukannya dikasih tahu, dia nasihat atau ya seperti orang tua pada umumnya, tapi mereka malah diamin saya. Jadi saya semakin yaudah bodo amat gitu. Nah, semakin berjalannya waktu, saya sadar kenapa kok orang tua saya seperti ini, kenapa mereka kok nggak mau komunikasi sama saya, kenapa nggak mau ngobrol sama saya, setiap ada masalah kok diamin saya, kenapa nggak menasihati saya. Itulah, jadi dengan beberapa kejadian itu yang saya alami di masa-masa yang lampau kemarin, saya lebih menghindar dari keluarga. Sepertinya kalau ada libur itu saya lebih memilih untuk berdiam diri di kosan. Terus jika ada masalah atau apa,
saya lebih memendam sendiri, saya nggak berani cerita ke orang tua. Karena orang tua saya itu orang yang menghakimi. Terkadang kita tuh cuma butuh didengarkan, kita capek, kita pengen ngeluh, tapi mereka tahunya menghakimi, terus saya tuh dituntut harus seperti apa yang mereka inginkan. Mbak, saya sendiri dapat merasakan apa yang Mbak rasakan. Nah, jadi menurut Mbak, apa sih akibat dari miskomunikasi Mbak ini antara orang tua Mbak? Menurut saya akibatnya itu lebih ke diri saya sendiri, sebagian besar ke diri saya sendiri, karena saya jika ada permasalahan atau apapun itu yang menurut saya masih bisa saya hadapi sendiri, saya nggak akan cerita ke orang tua. Jadi begitupun sebaliknya, orang tua saya tidak mengenal diri saya, tidak mengenal anak yang terlalu dalam, tidak dapat memahami saya seperti apa. Meskipun saya anaknya, tapi karena permasalahan ini yang mengakibatkan saya lebih berdiam diri, memendam semua masalah, terus lebih kayak tertutup sama kedua orang tua. Baiklah Mbak, menurut Mbak apa sih penyebab utama dari miskomunikasi Mbak ini antara orang tua Mbak? Penyebab utama berawalnya miskomunikasi. Berawalnya karena di sini kan posisinya saya udah capek gitu ya kak ya, ngeluh ataupun cerita sama orang tua. Saya udah capek karena selalu dihakimi. Nah, permasalahannya dari situ. Karena saya udah capek, udah nggak mau lagi cerita, udah nggak mau lagi ngeluh, udah nggak mau lagi nanya sama orang tua. Jadinya itu Mbak. Mbak, menurut Mbak, ya tadi kan Mbak, menurut Mbak apa sih dampak dari miskomunikasi ini antara Mbak dengan orang tua Mbak? Hubungan antara anak dan kedua orang tua itu terlihat toksik Kak. Jadi sebagai depannya aja kayak anak dan orang tua, depan orang lain aja seperti anak dan kedua orang tua, tapi di dalamnya tanpa mereka ketahui, saya sebagai anaknya itu memendam luka, kayak menahan rasa, menahan segalanya, menahan rasa iri dengan keluarga yang lain. Terus berdampak juga bagi kedua orang tua saya, apapun yang terjadi itu orang tua saya dengarnya dari orang lain, bukan dari saya. Nah, baiklah Mbak, itu tadi kan ada dampak dari permasalahan miskomunikasi Mbak antara orang tua Mbak. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah ada suatu kejadian yang membuat miskomunikasi antara Mbak dengan orang tua Mbak? Menurut saya ya itu tadi Kak, karena saya udah malas, orang tua juga mungkin udah bodo amat, terserah. Menurut mereka saya udah dewasa mungkin ya, jadi mereka yakin saya ini bisa mengatasi diri saya sendiri, memahami diri saya sendiri, apa yang saya inginkan, apa yang ingin saya lakukan. Jadi mungkin kedua orang tua juga udah sepenuhnya percaya kalau bahwa saya bisa. Keren Mbak. Di sini apakah pernah suatu kejadian yang membuat orang tua Mbak itu merasa, oh anak ini sudah dewasa, anak ini sudah mandiri, sudah bisa tanpa orang tua, atau itu orang tua juga tapi lebih ke bisa sendiri tanpa orang tua yang mengertikan Mbak itu bisa sendiri dan bisa sendiri untuk melalui permasalahan Mbak sendiri, dan apa ya, seperti kejadian yang membuat orang tua Mbak itu bukan melepaskan sih, lebih ke percaya kepada Mbak. Mungkin karena waktu pilihan kuliah dulu sih Kak. Okay. Saya memilih ngekos daripada tinggal tempat saudara. Mungkin dari situ orang tua saya percaya bahwa saya ini udah bisa mandiri, udah bisa mengatasi diri sendiri, udah bisa menyelesaikan masalah diri sendiri. Mungkin dari situ Kak. Mungkin mereka menilai saya itu, ternyata saya udah bisa segalanya tanpa mereka. Tapi bukan seperti itu yang saya maksudkan. Saya bisa sendiri ngekos, tapi saya juga butuh peran orang tua Kak. Apalagi di usia yang sekarang, ibaratnya ya masih sangat haus dengan kasih sayang orang tua. Nggak harus dewasa itu nggak butuh orang tua lagi, tapi sangat-sangat butuh. Apalagi dalam mensupport kita dalam pendidikan. Oke, saya ingin bertanya,
bagaimana sih perasaan Mbak terhadap miskomunikasi antara Mbak dengan orang tua Mbak? Kalau perasaan saya itu Kak sudah dijelaskan, tapi intinya saya merasa sangat kecewa sama diri saya sendiri karena menurut saya itu semua terjadi karena ego saya dulu Kak. Dan saya juga gak bisa menyalahkan orang tua saya. Saya merasa sangat iri sama keluarga yang lain. Contohnya seperti kedua orang tua teman saya, itu mereka itu memahami anaknya, terus mereka juga kayak, ada masalah apa nak? Kenapa? Kok kamu seperti ini? Jadi saya merasa kayak, kok aku gak pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini. Jadi saya merasa sangat iri, kecewa sama diri sendiri, terutama sama diri sendiri, kecewa sama kelakuan saya sendiri, terus kecewa sama kedua orang tua saya. Kenapa kok mereka tidak memahami? Terus mengapa mereka tidak pernah bertanya, kenapa saya seperti ini? Kenapa saya menjadi memendam semuanya sendiri? Kenapa saya nggak pernah ngeluh? Kenapa saya tidak pernah bercerita kepada mereka? Itu saya merasa sangat sedih. Apalagi di lingkungan sekitar melihat keluarga yang begitu cemara, yang begitu mendapatkan perhatian dari orang tua. Saya sangat iri Kak. Saya sangat kecewa sama diri saya sendiri. Terkadang jika emosi saya lagi meluap, itu saya marah sama diri sendiri seperti orang gak tahu arah. Pernah juga sempat mau bunuh diri, kayak gak ada gunanya saya hidup, gak ada gunanya aku hidup, gak ada gunanya aku hidup. Pokoknya yang di otak saya itu Kak, gak ada gunanya aku hidup, gak ada gunanya aku hidup. Tapi insya Allah gak lagi. Semakin kita mengerti sama diri kita sendiri dan seiring berjalannya waktu kita bisa menerima kesedihan dan kekecewaan itu. Dan sekarang rasa iri terhadap keluarga orang itu udah berkurang sih Kak, nggak seperti dulu lagi. Dulu suka nangis, pulang dari rumah temen nangis, di kosan, kayak merasa apa sih kok aku nggak adil, kok Tuhan nggak adil, kok aku seperti ini. Pernah marah sama Yang Maha Kuasa, padahal kan ini kan nggak sepenuhnya karena Yang Maha Kuasa, karena pilihan kita juga kan Kak. Kenapa kita ego? Ya jika dulu saya tidak ego atau saya udah dewasa, lebih memahami kedua orang tua saya, oh seperti ini, mungkin tidak seperti ini Kak. Tapi itu saya posisinya masih sangat-sangat kecil ya, sekitar umur 15 itu Kak. Jadi menurut saya itu saya masih labil pikiran saya, belum berpikir jauh, belum mengerti perasaan orang tua. Jadi saya tuh mikirnya perasaan saya sendiri. Jadi terjadi seperti ini. Saya malas bercerita, saya malas ngeluh, dan orang tua saya udah terserah, kalau nggak mau cerita ya udah, kalau nggak mau ngeluh ya udah. Ya baiklah Mbak, apakah permasalahan Mbak ini masih terjadi sampai detik saat ini? Iya Kak, sampai detik ini. Dari saya umur 15 tahun sampai sekarang, masalah itu tetap ada. Dan miskomunikasi ya tetap berlanjut. Bahkan kadang komunikasi kami semakin memburuk. Jika tidak ada yang sangat-sangat penting, itu saya dan orang tua saya sama sekali tidak berkomunikasi. Dan jika saya merasakan rindu, itu saya telepon atau video call. Pasti orang tua saya itu beralasan sibuk, lagi gini, lagi itu. Jadi sepertinya mereka kayak menghindar gitu Kak. Jadi terkadang untuk menghindari kekecewaan, saya nanya aja sama adik saya, sehat nggak ibu sama bapak, gimana, lagi ngapain ibu sama bapak. Itu sih yang paling bikin saya sedih itu, setiap ada masalah itu mereka sama sekali tidak mau tahu keadaan saya gimana di sini. Misalnya mereka marah sampai berminggu-minggu, ya udah berminggu-minggu itu pun mereka sama sekali tidak menghubungi saya, tidak pernah nanya lagi apa, masa apa, udah makan apa belum, masih ada duit apa enggak, itu sama sekali nggak pernah Kak. Baiklah, di sini saya dapat sangat merasakan apa yang Mbak rasakan, demikian rupa apa yang Mbak ceritakan kepada saya. Nah, saya ingin bertanya nih Mbak, apakah Mbak ada terpikir untuk memperbaiki hubungan Mbak antara orang tua Mbak supaya tidak
miskomunikasi lagi? Pas saya baru masuki kuliah, itu di usia 17 tahun, itu saya berpikir dengan keras gimana caranya hubungan saya dengan kedua orang tua saya ini harus seperti keluarga pada umumnya. Dan saya tuh mau merasakan kasih sayang kedua orang tua saya, perhatian dari mereka. Tapi Kak, semakin keras saya berpikir gimana caranya, itu malah membuat saya semakin stres. Jadi belajar gak fokus, kadang sering melamun, diajak main sama teman gak mau, lebih mengurung diri ke kos dan berusaha kayak mendekatkan diri kepada mereka. Pulang, mau duduk cerita sama mereka, tapi sepertinya mereka itu udah nyaman dengan keadaan seperti ini. Nah itu posisinya saya belum sepenuhnya menerima ya Kak ya. Saya gak mau posisi seperti ini, saya gak mau. Nah, tapi ketika saya pulang, saya berusaha memperbaiki hubungan saya dengan kedua orang tua saya. Itu saya maunya tuh duduk sama-sama, cerita apa gitu kan. Diawali dengan candaan. Itu nggak bisa Kak, karena orang tua saya itu entah menghindar, entah mereka emang sibuk. Jadi nggak pernah ada waktu untuk duduk sama-sama. Paling kan cuma ketemu, terus orang tua saya juga yang ini sibuk kerja, terus yang ibu sibuk ini. Jadi saya merasa kayak nggak ada gunanya aku pulang, nggak ada gunanya aku berpikir lebih keras gimana caranya untuk memperbaiki hubungan ini, gimana caranya aku harus seperti keluarga pada umumnya. Itu udah capek Kak seperti itu. Akhirnya 3 hari di rumah nggak ada perubahan, itu membuat saya semakin kecewa karena saya merasa mereka menghindar. Karena kalau kita lagi kecewa, lagi sakit hati, itu kita overthinking ya Kak ya. Kita overthinking sama diri kita sendiri, sama keadaan, sama yang Maha Kuasa. Terus setelah itu saya pulang lagi ke kosan dan saya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Lalu saya mengisi waktu-waktu saya yang dulu sering melamun, yang malam-malam suka nangis. Itu saya sholat malam, terus kadang ngaji sampai capek, terus tidur, kayak melakukan aktivitas atau hal-hal yang positif. Kadang bosan juga keluar sama teman. Saya melakukan itu dan pada akhirnya saya belajar menerima. Oh mungkin orang tua saya udah nyaman sama posisinya seperti ini. Ujung-ujungnya saya berdamai sama diri saya sendiri, sama keadaan, dan saya sama sekali tidak membenci kedua orang tua saya. Cuman rasa kecewa itu masih ada. Belum sepenuhnya berdamai, tapi insya Allah bisa. Tapi kadang-kadang kalau lagi capek, itu inget semua Kak. Jadi kita kayak, aku nih butuh lo tempat cerita, aku butuh lo didengerin, gitu Kak. Nah, baiklah Mbak, di sini tadi kan Mbak sudah menceritakan perasaan Mbak kan. Nah, jadi apakah pernah Mbak dengan orang tua Mbak itu ngobrol secara langsung tentang bicara hati ke hati, saling memahami, itu Mbak? Tidak pernah sih Kak. Kan keluarga saya itu tipe keluarga yang kalau lagi butuh ngomong, kalau enggak ya udah. Jadi ada sibuk sama aktivitas sendiri sih. Tapi menurut saya itu perlakuan mereka itu beda sama kedua adik saya. Mereka lebih mendapatkan perhatian, bahkan saya itu bukan ciri khas keluarga saya yang seperti itu sih sebenarnya. Misalnya gini kan Kak, misalnya adik saya nggak mau makan, itu ibu saya langsung nyamperin, kenapa kamu nggak mau makan, kamu nggak selera ya, kamu lagi selera apa, kamu suka apa, kamu lagi pengen apa. Itu saya perhatikan sebelum saya kuliah. Oh ternyata seperti ini ya, oh seperti ini ya, ternyata pilih kasih itu seperti ini. Nah saya yang udah 15 tahun dulu ya Kak, 15 tahun itu kan posisinya, belum pernah merasakan kayak seperti lagi sakit misalnya kan, kamu makan apa, lagi selera apa, moodnya gimana, itu nggak pernah Kak. Paling kamu sakit ya, iya dah berobat gitu, dah minum obatnya, itu beli pakai duit gitu. Jadi saya merasakan, oh ini ternyata pilih kasih. Nah dulu saya waktu masih sekolah, masih SMA, saya lebih sering ke rumah teman untuk menghindari keluarga saya seperti itu. Karena semakin saya berada di rumah itu,
saya semakin sakit Kak, semakin iri, dan ya hati saya menjadi lebih sakit, lebih iri gitu melihat kedua orang tua saya perhatian sama adik saya, sedangkan sama saya enggak. Kan posisinya kami ini sama-sama anak kandung ya, seharusnya mereka bisa adil dong gitu Kak. Jadi sepulang sekolah saya main ke rumah teman saya, kadang saya juga menghabiskan waktu membantu guru atau membantu guru yang mengajar ekstrakurikuler. Jadi pulangnya itu mandi, makan, capek, tidur, udah besoknya sekolah. Seperti itulah kehidupan saya semenjak saya merasakan apa itu iri, apa itu pilih kasih. Ya, tadi kan Mbak sudah cerita, Mbak itu sering lebih suka di kosan, kalau libur tidak mau pulang, karena jadi tadi Mbak kalau pulang yang tidak dipedulikan sama orang tua Mbak. Nah, apakah orang tua Mbak ini pernah menghampiri Mbak di kosan untuk menanyakan apa sih kabar Mbak, apa sehat atau enggak, udah makan atau belum, dan sebagainya Mbak? Sejauh ini udah semester 4 saya kuliah, orang tua saya belum sama sekali ke kosan Kak. Ke kosan itu waktu ngantar saya pertama kali masuk kuliah. Kalau untuk sekedar untuk datang menanyakan kabar atau merasakan rindu seperti orang tua pada umumnya yang jenguk anaknya ke kosan, atau lagi kangen sama anaknya nggak bisa pulang atau disamperin, atau anaknya sakit disamperin ke kosan, itu belum pernah Kak. Jadi menurut saya ya udah, emang mungkin ini takdir, ya sudahlah, mau gimana lagi. Semakin kita iri, semakin kita kecewa, semakin kita marah sama diri kita sendiri, kita yang tersiksa Kak. Jadi kita overthinking, kita sering nangis, terus lagi duduk kepikiran, lagi mau tidur kepikiran. Jadi menurut saya ya udah, berdamai aja sama diri sendiri, itu menurut saya. Tapi kadang hati kita tuh nggak bisa dibohongi Kak, rasa kecewa itu tetap ada, dan ujung-ujungnya pasti nangis kayak ngeluh, aku butuh tempat cerita, aku mau cerita, aku pengen lo diperhatikan gitu Pak. Sangat sedih ya sekali cerita Mbak sebelumnya. Baiklah Mbak, di sini apakah Mbak ingin merubah situasi miskomunikasi ini menjadi lebih baik untuk kedepannya, atau Mbak ingin di sini-sini aja miskomunikasi dan tidak ada hubungan baik kepada orang tua Mbak? Saya kan, saya jelasin Kak, dari umur 15 tahun tuh saya ingin sekali merubah situasi ini, mengakhiri miskomunikasi ini. Tapi ini keinginannya cuma dari sebelah pihak, dari saya. Jadi sekeras apapun saya melakukan itu, jadi gini Kak, saya itu udah berusaha, tapi ini dari sebelah pihak, jadi nggak bisa Kak. Dan beberapa kali saya mencoba itu tetap nggak bisa, karena keinginannya ini dari sebelah pihak, nggak dari kedua orang tua saya juga. Jadi menurut saya udah pasrah, yaudah jalani aja, kan nggak seperti dulu lagi, nggak terlalu kepikiran, nggak terlalu overthinking lagi. Cuman kalau lagi misalkan lagi capek sama keadaan, capek sama tugas kuliah, itu masalah itu muncul lagi, nangis. Itu aja sih, nggak terlalu seperti dulu nangis kepikiran, nggak ada mau main, mau makan. Kalau sekarang insya Allah udah bisa berdamai sama diri sendiri, yang meskipun kadang kalau lagi sedih teringat jadi tambah nangis, itu nggak apa-apa sih menurut saya sih Kak. Insya Allah nanti ada jalannya. Oke Mbak, baiklah. Di sini kan Mbak sedang kuliah nih, pasti banyak tugas, banyak kerjaan. Apakah Mbak pernah antara miskomunikasi ini bisa berdampak dari kuliah Mbak, dan Mbak itu malas untuk kuliah lagi, atau bagaimana? Waktu semester awal-awal itu sangat berpengaruh sih Kak, karena kan kita belum terbiasa, kita juga jauh dari orang tua, terus kita merasa kayak kita butuh perhatian tapi nggak diperhatikan. Jadi saya kadang berpikir, malas loh kuliah, pengen hidup sendiri aja gitu. Tapi semakin berjalannya waktu, saya berpikir, oh ini bukan jalan yang terbaik. Jadi sekarang udah biasa aja. Kalau dulu capek lo kuliah, terus nggak diperhatikan, tugas juga banyak, mau ngobrol sama siapa. Baiklah Mbak, mungkin di sini karena Mbak telah
ngobrol, telah menceritakan situasi atau permasalahan Mbak kepada saya. Bagaimana sih perasaan Mbak setelah selesai menceritakan permasalahan Mbak? Saya merasa lebih plong, lebih ringan, terus seenggaknya nggak dipendam, jadi nggak kepikiran. Kalau udah cerita tuh udah nggak, jadi saya merasa sedikit tenang. Baik Mbak. Sebelumnya apakah Mbak ada kalau teman dekat untuk cerita permasalahan Mbak seperti itu Mbak? Karena mungkin saya terlalu mengurung diri ya Kak, jadi saya itu tidak punya teman dekat. Saya sulit percaya sama orang. Karena apa? Karena orang tua saya saja tidak bisa saya percayai, apalagi orang lain yang sebatas teman. Saya juga takut kayak misalkan orang itu menghakimi saya. Kadang saya itu cuma butuh didengarkan aja Kak. Terus kadang teman juga kayak udahlah, cuma masalah kayak gitu aja, nggak masalah besar. Jadi saya merasa kayak percuma cerita kalau saya dihakimi terus respon teman saya seperti itu. Jadi kita tambah kesel Kak, bukannya meringankan beban pikiran, bukannya kita jadi tenang, tapi kita malah jadi kayak kesal dan udahlah, gak ada gunanya gitu. Jadi kayak yaudah pendam aja sendiri. Oke Mbak. Jadi Mbak itu lebih suka memendam ya. Apakah ada akibat karena Mbak itu memendam perasaan Mbak seperti itu Mbak? Menurut saya sih Mbak itu harus ngobrol dulu sih sama orang tua Mbak supaya Mbak itu tidak memendam perasaan sendiri gitu Mbak, dan miskomunikasi ini akan berakhir seperti itu Mbak. Apakah Mbak mau ngobrol kepada orang tua Mbak supaya mengakhiri miskomunikasi ini? Iya Kak, itu juga udah saya lakukan dan berusaha. Tapi orang tua saya itu menanggapi, ya udahlah ini kan masalah sepele, ngapain diperpanjangnya, juga udah di hari-hari lalu gitu, di tahun lalu, ya udah lanjut Kak. Jadi saya kayak Mbak telah menceritakan permasalahan Mbak kepada saya sangat terharu nih Mbak. Saya antusias kepada Mbak karena Mbak telah melakukan hal-hal yang membuat Mbak itu percaya diri dan bisa menormalkan miskomunikasi ini. Nah, jadi di sini saya atas keterbukaan dan kesukarelaan Mbak datang ke sini. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwasanya Mbak ini mengalami kejadian miskomunikasi kepada orang tua Mbak yang berawal dari permasalahan sekolah, kuliah, SMA, kemudian SMA, Mbak maunya SMK tapi orang tua Mbak mau SMA, dan kuliah juga jurusan dan universitas yang Mbak tidak mau atas pilihan. Nah, jadi karena waktu telah berakhir nih Mbak, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dan kita akan melanjutkan pertemuan yang kedua Mbak. Apakah Mbak bersedia? iya. Oke. Nah, jadi di sini kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan jangan sampai Mbak itu bosan pada saya untuk menceritakan permasalahan Mbak. Mbak boleh datang ke sini untuk menceritakan permasalahan Mbak, dan nantinya Mbak kesini nanti bisa telah menceritakan perubahan miskomunikasi Mbak lebih baik dengan orang tua Mbak. Semoga ya Mbak. Terima kasih Kak. Nah, baiklah Mbak, saya tutup pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.